Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan membuat fungsi import data dari Excel. Fungsi ini nanti akan memudahkan kita jika kita ingin mengimport atau menambahkan data dalam jumlah banyak sekaligus. Jadi kita tidak perlu input atau menambahkannya manual satu persatu. Kita bisa menggunakan fitur import ini. Nah, nanti untuk fungsi import ini kita akan menggunakan file Excel. Dari aplikasi yang kemarin kita buat, kita akan menambahkan fungsi import itu di pengelolaan data buku. Di sini nanti kita akan menambahkan satu button, yaitu button import, di mana ketika button import ini diklik, dia akan menampilkan sebuah modal, yang modalnya itu nanti berupa file uploading. Di sini ada template-nya. Nanti template-nya seperti ini. Jadi sebelum kita menggunakan fungsi import, kita harus menentukan dulu template yang nanti dapat digunakan. Jadi kita tidak sembarang file Excel itu dapat kita import ke dalam aplikasi, melainkan kita sendiri sebagai programmer, dia menentukan template-nya itu nanti seperti apa. Susunannya seperti apa, lalu format template-nya itu seperti apa, itu nanti kita sendiri yang harus menentukan. Karena jika semua file Excel itu digunakan untuk import, itu biasanya nanti akan mengacaukan sistem, dan itu biasanya lebih kemungkinannya itu errornya lebih besar. Jadi kita harus menentukan template-nya terlebih dahulu. Di sini template yang kita tentukan yaitu berupa seperti ini. Jadi nanti ada judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, ID kategori, dan jumlahnya. Untuk nama template-nya bebas. Di sini kita menggunakan template underscore buku.xls. Di sini yang terpenting adalah extension-nya. Di sini extension-nya harus .xls. Jadi kita tidak bisa menggunakan .xlsx gitu ya. Jadi harus xls. Ini template-nya. Nanti diharapkan pengguna itu sebelum import data itu harus download template terlebih dahulu, lalu mengisinya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam template itu. Mungkin kita isikan template-nya adalah seperti ini ya. Kemudian penulisnya adalah Anom Suroto, penerbitnya Bentang Pustaka, lalu tahun terbitnya 2019. Nah, di sini ID kategori apa? ID kategori itu disesuaikan dengan kategori yang kita buat di dalam sistem. Untuk kategorinya ada apa saja? Nah, di sini kategorinya ada buku pelajaran, komik, novel. Nah, untuk ID kategori berarti kita memasukkan ID-nya, yaitu 1 untuk buku pelajaran, 2 untuk komik, 3 untuk novel. Misalnya dia kategorinya novel berarti 3, jumlahnya ada berapa buku, yaitu 10. Mungkin kita copy saja, kita bedakan namanya jadi 2, tahunnya 2020, seperti ini. Kita save. Nah, sekarang kita coba import Excel ini ke dalam aplikasi. Kita ke data buku. Di sini sebelumnya ada 4 data buku ya. Kemudian kita import, choose file, kemudian kita pilih template yang tadi sudah kita isi. Open, kemudian import. Import buku berhasil. Di sini untuk judul buku yang tadi kita masukkan lewat Excel langsung terinput ya. Jadi prinsipnya import seperti itu. Nah, sekarang kita ke aplikasi yang kita buat, yaitu aplikasi Purpose. Kita ke data buku. Nah, sebelum kita menggunakan fungsi import, kita harus download library untuk PHP Excel-nya. Untuk library-nya seperti ini. Nanti teman-teman bisa download sendiri. Untuk linknya nanti akan saya cantumkan di bagian deskripsi. Di sini ada 4 file, 1 folder, dan 3 file. Di sini nanti di-download semua ya. Kita unduh atau kita download. Nah, untuk PHP Excel ini kita cut, kemudian kita masukkan ke aplikasi kita. Yaitu di aplikasi Purpose, kemudian masukkan ke application library. Kita pastekan di sini. Kemudian kita ekstrak saja. Seperti ini ya. Nah, untuk PHP Excel ini hanya bisa digunakan untuk PHP versi 7.2.8 ke bawah. Jadi, jika teman-teman menggunakan cross M atau sum dengan
versi PHP di atas 7.2.8, itu biasanya dia akan error atau tidak bisa digunakan. Nah, untuk ngecek versi PHP teman-teman bagaimana? Silakan teman-teman akses localhost. Kemudian nanti akan diarahkan ke sini, ke dashboard, kemudian pilih PHP info. Nah, di sini ada PHP versionnya. Kebetulan di sini saya menggunakan versi 7.2.8. Jadi untuk PHP Excel-nya aman. Jika teman-teman memakai yang lebih atau di atas 7.2.8, biasanya PHP Excel-nya nanti akan error. Karena PHP Excel tidak support untuk versi PHP yang di atas 7.2.8 ini. Baik, kita masuk ke codingannya. Tapi sebelum masuk ke codingan, jangan lupa tadi teman-teman harus menyediakan template-nya terlebih dahulu. Oke, kita ke model. Kita ke model buku, kita buat model untuk importnya. Mungkin kita tambahkan di sini, yaitu kita buat public function import data. Seperti ini. Di sini adalah data yang diimport. Lalu untuk isinya, if this db insert batch. Tabel buku, data. Jadi seperti ini ya. Jika insert biasa, kita hanya menggunakan insert. Jika import, berarti kita menggunakan insert batch. Seperti ini. Modelnya sudah kita buat, sekarang kita ke controllernya, ke controller buku. Nah, di sini kita buat fungsi untuk import buku. Yang pertama kita cek dulu, file yang diimport itu ada atau tidak. Kita menggunakan iset. Nah, ini digunakan untuk ngecek apakah ada file yang diupload atau tidak. Jika ada, kita get alamatnya. Jadi jika file yang diupload itu ada, kita get alamatnya. Jadi file Excel-nya tadi posisinya ada di direktori mana. Kemudian kita buat objek yaitu PHP Excel IO Factory. Oh ya, sebelumnya kita harus panggil library-nya terlebih dahulu. Kita panggil di sini, di construct, di load, library. Nah, karena library-nya ada lebih dari satu, kita gunakan array. Yang pertama adalah PHP Excel, yang kedua adalah Excel. Jadi kita membutuhkan dua library ini ya. Kita kembali ke fungsinya. Setelah kita membuat objek dari PHP Excel, kemudian kita menggunakan perulangan. Perulangannya itu dari objek. Nah, perulangannya itu dari objek ya. Jadi objeknya ini nanti berupa file Excel yang tadi kita upload atau file Excel yang tadi kita import. Kemudian di sini di dalam perulangannya dia mendapatkan worksheet yang aktifnya. Kita buat variabel highest row sama dengan worksheet
get highest row. Jadi di dalam perulangan kita get jumlah barisnya ada berapa sama jumlah kolomnya ada berapa. Jadi dari template Excel yang tadi kita buat, di sini ada barisnya ada berapa, baris yang terisi ya. Nanti barisnya ada berapa, kemudian kolomnya ada berapa. Di sini kolomnya ada 6, berarti A sampai F, kemudian barisnya ada berapa. Kemudian kita masukkan dalam perulangan lagi menggunakan for. Nah, di dalam for kita awali atau kita mulai dengan baris kedua. Jadi nanti yang akan kita importkan itu adalah baris kedua, berarti mulai dari mencari cahaya pagi ini ya. Jadi mulai dari baris kedua, sedangkan baris yang pertama tidak kita hitung karena dia adalah judul dari tabelnya. Jadi seperti ini. Jadi row-nya kita mulai dari row kedua, perulangannya berlangsung selama row-nya itu kurang sama dengan jumlah row. Lalu di sini kita tampung dulu, yaitu judul. Judulnya kita peroleh dari worksheet-nya. Kemudian kita get cell. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk judul sendiri kita peroleh dari worksheet. Nah, worksheet itu diperoleh dari cell. Kita peroleh dari cell. Nah, cell itu kan biasanya berdasarkan column dan row ya. Jadi dia akan get kolomnya yang ke 0 dan row-nya adalah row yang pertama, yaitu berarti mulai dari row 2. Berarti judul kolom ke 0 itu berarti kolom yang pertama. Berarti dia kolom A dan row-nya adalah row yang pertama kali, yaitu row kedua. Berarti nanti judul isinya itu adalah mencari cahaya pagi. Hal tersebut berlaku untuk yang lainnya ya. Selain judul, misal adalah penulis. Penulis itu berarti dia ada di kolom ke-1 ya. Penerbit, dia ada di kolom. Ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Tahun ada kolom ketiga. Kategori ada di kolom keempat, dan jumlah ada di kolom ke-5. Seperti ini. Jadi kita get judul, penulis, penerbit, tahun, ID, kategori, dan jumlahnya itu per baris ya. Dan kita sesuaikan dengan kolomnya. Jadi kolomnya 1 itu berarti 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Judul, dia tidak boleh 0. Dan penulis tidak boleh 0. Penerbit tidak boleh 0. Nah, kita lakukan pengecekan, jadi setiap barisnya itu tidak boleh ada yang kosong ya. Jadi tidak boleh ada yang kosong. Jika semuanya tidak kosong, kita tampung di dalam sebuah array. Misalnya array-nya adalah data. Nah, di dalam array itu sendiri, yang pertama ada judul buku. Jadi ini disesuaikan dengan nama field di tabel ya. Judul bukunya itu apa? Judul bukunya berarti adalah judul. Kemudian ada penulis. Penerbit, ini tahun terbit ya. Tahun terbit. Lalu ID kategori. Di sini adalah ID card. Jumlah. Dan di sini adalah JML. Jadi yang sebelah kiri yang berwarna kuning ini, dia harus disesuaikan dengan nama field yang ada di tabelnya.
Kemudian sebelah kanan adalah kita ambil dari sini, dari Excel-nya. Nah, jika sudah di luar perulangan ini, berarti di luar for each, berarti for each itu tutupnya di sini. Berarti setelah for each, kita baru import dia ke dalam database. Yang berarti kita jalankan modelnya mbuku import buku data. Yang pertama status code 200, lalu title berhasil, type sukses, dan message berhasil import buku. Ini jika berhasil, jika gagal kita kopikan saja, else save altf. Nah, jika gagal berarti 400. Di sini gagal, kemudian di sini error. Message-nya adalah gagal import buku. Kemudian kita outputnya adalah JSON ya. JSON encode output. Nah, seperti ini. Jadi saya ulangi, nanti di sini yang pertama dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah ada file yang diimport atau tidak. Kemudian jika ada, dia akan nge-get alamat dari file Excel-nya. Kemudian dari alamat file Excel-nya itu, kemudian kita buat objek menggunakan PHP Excel IO Factory. Kemudian kita masukkan di dalam perulangan. Nah, di dalam perulangan itu, dia nanti akan nge-get worksheet-nya. Jadi di sini nanti dia akan get sheet 1 ya, sheet 1. Kemudian kita inisialkan dengan nama worksheet. Nah, dari dalam worksheet itu nanti dia akan nge-get jumlah baris sama kolomnya itu ada berapa. Jika sudah, kita masukkan di dalam perulangan, yaitu kita awali dengan baris kedua, di mana barisnya itu kurang atau maksimal itu sama dengan jumlah baris yang ada di dalam Excel itu. Kemudian kita tampung judul, penulis, penerbit, dan tahun, ID kategori, dan jumlahnya. Kita cek, semuanya itu tidak boleh kosong. Kemudian kita tampung di dalam array yang namanya data. Kemudian jika barisnya ada lebih dari satu, dia akan terus melakukan for terus, sampai semua barisnya terisi ya. Sampai semua barisnya selesai. Jika selesai, dia akan langsung ke sini, ke if. Dia langsung menjalankan fungsi import buku. Jika berhasil, nanti akan ada output JSON seperti ini. Jika gagal, output JSON-nya seperti ini. Kita save. Nah, sekarang kita coba cek terlebih dahulu. Untuk pengecekannya kita bisa menggunakan Postman ya. Di sini saya menggunakan Postman versi web atau bawaan browser Chrome ya. Jadi nanti teman-teman bisa install extension Chrome-nya, namanya Postman. Nah, di sini untuk linknya adalah localhost aplikasi purpose, kemudian controllernya buku, fungsinya adalah import buku. Fungsinya import buku ya. Oke, tipenya adalah post. Lalu di sini namanya adalah file. Nah, namanya file itu sesuaikan dengan ini ya, namanya files. Jadi harus sesuaikan dengan ini. Jadi namanya files. Kalau misalnya cukup file berarti kita harus merubah yang di sini. Jadi di sini namanya file saja. Ini tanpa S. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk tipenya kita gunakan file. Coba kita choose filenya. Kita pilih template yang tadi sudah kita isi, kemudian kita open, kemudian kita send.
Nah, di sini ada error 155. Kita cek errornya 155. Oh, import data, bukan import buku. Nah, oke, kita send lagi. Berhasil ya. Output jasanya berhasil. Kita cek di database. Nah, di sini ada double mencari cahaya pagi ya. Oke, seperti itu. Fungsi controllernya sudah berjalan dengan normal, sudah selesai. Nah, sekarang kita buat di tampilannya. Kita tambahkan satu button di sini, yaitu button import. Kita ke view-nya, view buku, kemudian kita ke index. Nah, di sini ya. Nah, untuk buttonnya mungkin kita bungkus dengan button group ya. Div class button group btn group, kita pindahkan di sini, kemudian kita tambahkan di sini save altf. Yang kedua namanya import. Di sini kita tidak pakai a, tapi kita pakainya button. Berarti ini juga pakai button. Berarti jika button dia tidak ada href-nya. Untuk tipe buttonnya mungkin warna hijau atau sukses. Untuk ikonnya kita gunakan icon import. Kita cek di browser, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Ikonnya belum muncul, mungkin upload. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buat modal ya. Mungkin kita bisa kopikan modal yang dulu pernah kita buat biar cepat. Misal di kategori modal. Kita kopikan satu modalnya. Kita buat di buku, yaitu new file dengan nama vmodal.php. Kita pastakan di sini. Nah, di sini berarti namanya adalah import buku. Untuk bodinya kita kosongkan, lalu untuk footernya kita kosongkan terlebih dahulu. Mungkin seperti ini dulu ya. Sekarang kita akses modalnya itu di dalam indeksnya. Mungkin untuk ID-nya kita ganti dengan modal import. Dan kita tambahkan di buttonnya ini. Berarti kita tambahkan dengan data target. Modal import, lalu data toggle-nya modal. Oke, sudah ya. Sekarang kita tambahkan modalnya itu di bagian bawah sini. Kita load view modalnya. php this load view vmodal. Oke, kita refresh. Ada error. Ini vmodalnya ada di folder mana? Folder buku ya. Oke, ini vmodalnya ada di folder buku. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Kita klik import. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, sekarang kita buat formnya. Di modalnya kita buat form. Yang pertama adalah tag form. Kita membutuhkan tag form. Nah, untuk tag form tutupnya kita taruh di setelah modal footer ya. Save altf. Jadi seperti ini. Oh, bukan seperti ini. Jadi modal body sama modal footernya itu kita bungkus dengan tag form. Nah, untuk formnya sendiri kita tambahkan ID. ID-nya adalah form import. Lalu data parsley. Nama kelasnya adalah form horizontal. Kemudian untuk bodinya, mungkin kita bisa copy saja ya, teman-teman, biar cepat. Untuk bodinya kita gunakan div ini ya, div form group seperti ini. Save altf.
Nah, di sini namanya kita ganti file Excel. Kemudian untuk inputnya tipenya adalah file, karena dia file uploading ya. Untuk placeholdernya kita hilangkan saja. Kemudian untuk ID kita ganti dengan name. Kita menggunakan name. Name-nya adalah file. Oke, kita tes, kita coba import. Nah, seperti ini ya jadinya. Sekarang kita tambahkan buttonnya. Kita kurang buttonnya. Nah, buttonnya kita kopikan saja juga. Kita taruh di footer untuk buttonnya. Untuk type-nya adalah, karena kita menggunakan form, berarti buttonnya type-nya adalah submit, seperti ini. Kita refresh, kita coba. Nah, seperti ini ya. Untuk modalnya sudah kita buat, sekarang kita tinggal membuat fungsi Ajax untuk modalnya. Untuk Ajax-nya itu sama seperti import biasa atau upload file biasa. Kita buat script terlebih dahulu. Nah, di sini adalah nama atau ID formnya, yaitu form import. Jadi ini adalah ID form ini ya, form importnya. Kita gunakan submit. Lalu di dalam submit ini kita gunakan function. Function E, kurung buka, kurung tutup. Seperti ini. Ini E, kemudian prevent default. Kemudian di sini ada Ajax. $Ajax. Seperti ini ya, untuk URL-nya berarti mengakses controller buku, yaitu fungsinya adalah import buku. Kemudian untuk type-nya adalah post. Lalu untuk datanya dia menggunakan form, karena menggunakan form berarti dia menggunakan form data. Lalu kita tambahkan yaitu proses data. Proses datanya adalah false. Content tab adalah false. Case-nya kita false juga. Asynchronous-nya kita false. Jika sukses, dia akan menjalankan function yang berisi result. Jadi seperti ini ya. Ini untuk fungsi Ajax-nya, kita menggunakan form import, yaitu submit. Ketika dia submit, dia akan menjalankan Ajax, dan Ajax-nya itu mengakses controller buku, import buku. Karena menggunakan form, maka di sini datanya adalah form data, dengan ketentuan proses data, content tab, case, dan asynchronous-nya kita false. Jika sukses, dia akan return result. Nah, result-nya itu kita convert ke JSON, kita parse ke JSON, kemudian baru kita tampilkan visual alert-nya. Oke, mungkin bisa kita coba. Kita Ctrl F5 ya. Mungkin untuk template-nya kita ganti dulu namanya. Mungkin Senja 1 sama Senja 2 ya. Oke, kita save. Kita import, kemudian kita choose file. Kita pilih template-nya tadi. Open. Kemudian kita import. Nah, import berhasil. Kita cek, Senja sudah masuk ya. Baik, demikian tutorial untuk import data buku menggunakan file Excel. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.